Halo guys, di video kali ini aku akan bikin animasi pengalaman lagi dengan bermain Roblox Obi ya, Megazy Obi. Oke, langsung saya mulai ke videonya. Cerita ini berjudul tentang sahabat gak ada akhlak. Well, sepertinya ceritanya udah pernah aku ceritain di TikTok, tapi ya biar aku mau ceritain di YouTube sekalian gitu. Oke, jadi waktu itu ini kejadian itu terulang sebanyak 3 kali dengan 3 barang keren yang udah lama gue inginkan tapi endingnya hilang juga. Oke, jadi waktu itu di awal cerita itu waktu itu gue masih TK kan. Nah, pas gue masih TK itu tuh ada yang namanya kado-kadoan. Nah, kado-kadoan ini isinya random. Gue pernah beli 2. Terus kalau barangnya nggak guna gue bakal kasih ke temen gue. Nah, gue pernah juga tuh dapat kapur bentuk bunga. Gue sampai bingung gitu, ini gimana cara gue gambarnya kapur bentuk bunga. Nah, karena waktu itu gue nggak tahu itu kapur, padahal sekarang gue butuh banget kapur buat nggambar gitu kan. Jadi nggak usah diapel lagi, karena sekarang aku mulai paham kalau itu adalah kapur karena warnanya putih persis kayak kapur. Gue lupa warna putih apa sih, nggak tahu intinya. Nah, terus pada suatu hari gue beli itu. Waktu itu gue lumayan hoki. Oh ya, sebelum lanjut aku mau kasih tahu dulu, gue itu punya temen TK gue yang paling ditakuti di kelas gitu. Gue sendiri aja takut gitu. Kenapa gue takut? Karena nih bocah tuh bener-bener seremang. Bukan fisiknya yang gak main-main seremnya, tapi karena dia jago gelut. Ya gara-gara itu aja gua gitu kan sampai takut banget gitu. Gua dulu juga pernah gitu ya kan difitnah sama teman gua gitu kan. Itu akan gua ceritakan di video-video berikut lah, di video-video lain. Nah, kemudian waktu itu kan lagi buka kado-kadoan. Nah, kado-kadoan ini dijual di kantin sekolah. Nah, kebetulan sekolah gue ini bergabung sama SD. Nah, kemudian di SD itu gue liat lagi rame banget di kantin. Di situ awal-awal gue kenal kado-kadoan itu waktu gue lagi berangkat, terus gue lihat teman-teman gue pada main gitu kan di belakang TK. Ya wajar gitu kan, di TK kan ada tempat bermainnya. Nah, kemudian gue lihat mereka semua itu megang kado-kadoan ini. Bentuknya tayo, gue masih inget banget. Kalau di kantin gue tuh bentuknya tayo. Sampai sekarang juga masih ada. Gue juga pernah beli lagi waktu itu, tapi ya sial. Gue cuma malah dapet gelang gitu kan, buat cewek itu harusnya. Kalau sekarang sih bentuknya bukan tayo lagi. Oke, lanjut aja. Nah, kemudian gue pun beli aja kan. Awalnya tuh gue kiranya itu tuh dapat dari sekolah, soalnya mereka semua tuh punya, tapi nggak dibuka. Jadi gue mikirnya tuh dari sekolah. Ternyata itu beli di kantin. Kenapa gue bisa tahu? Kan suatu hari gue ke kantin dan ngeliat itu, otomatis gue langsung beli dong karena pengen gitu kan. Ternyata itu kado-kadoan. Mana gue waktu itu nggak tahu, langsung mikir, wah kayaknya dapat barang bagus nih. Wah, dan ternyata juga namun ternyata gue itu nggak namun itu semua tidak sesuai ekspektasi. Pertama kali gue beli gue lupa dapet apa, tapi kalau salah itu bukan yang bagus, jelek. Gue paling inget gelang sih, soalnya gelang itu paling gue inget karena gue sering dapat gelang dulu. Ya seriusan, gue paling sering dapat gelang. Nah, kemudian nih ya, pada suatu hari entah gue dikasih hoki apa gimana nih ya, waktu itu entah kenapa apa itu namanya, gue buka kado-kadoan. Gue lupa warnanya apa, tapi gue inget banget tuh kado-kadoan. Gue dapet apa? Gelang. Tapi ini bukan sembarang gelang. Gelang ini tuh kayak gelang yang dipakai sama Glamrock animatronic di FNAF Security Breach. Ya, di tangan mereka itu loh. Nah, kemudian ya, gue tuh langsung seneng bukan main. Karena ya gue bisa dapet barang bagus juga akhirnya. Karena gue selama ini mengincar barang bagus, bukan barang jelek. Karena ya kayak barang yang jelek-jelek itu paling cuma kayak
jelek gitu kan, cuma buat hiasan. Well, gelang yang gue dapet juga sama sih. Nah, gue nyebutnya sampai sekarang itu tuh gelang berduri karena kayak ada duri-durinya gitu loh. Nah, kemudian ya pas gue jalan ke sekolah lagi dan pakai itu, nah si teman gue ini yang jago gelut, gue lupa namanya siapa, anggap aja namanya Saiton. Ya, Saiton. Nah, Saiton ini tuh ya minta itunya. Nah, karena gua takut dong. Oh ya, dia minta gelang berdurinya. Nah, karena gua takut, otomatis ya gua bilang ya gitu. Nah, karena gua ketakutan banget gitu kan, gua nggak mau hal buruk terjadi sama gua cuma karena gelang berduri aja. Jadi ya gua kasih. Tapi dalam hati tuh gua bilang, cih, minta gratisan, beli sono sendiri. Udah punya duit, makanya jangan minta-minta, soalnya beli sendiri. Gua tuh dalam hati bilang kayak gitu. Suatu hari nih aku juga lagi hoki, gua dapat gelang itu lagi. Tapi gua nggak ngerebut gelang itu dari si Saiton ya, gua dapet lagi dari kado-kadoan. Itu gua seneng banget bukan main. Namun ternyata cerita ini tidak berjalan bahagia karena karena beberapa menit kemudian, lebih tepatnya pas gue balik ke kelas, hal yang sama terulang kembali seperti Saiton. Ya, seperti waktu gue ketemu si Saiton ini. Best, benar sekali, gelang berduri saya dicolong, bukan colong, lebih tepat diminta lagi. Tapi bukan Saiton yang minta, tapi teman gue yang sampai sekarang satu sekolah sama gue. Dan dia tuh paling bodoh, dia aja nggak tahu gitu angka 1 itu angka berapa, dan juga bahkan dia tidak bisa baca. Kalau misalnya dia ngerjain soal, pasti dia nulis soalnya gitu, dan awal-awal bener tapi lama-lama salah. Tulisannya tuh nggak bisa dibaca beneran. Tulisannya ya rapih tapi nggak bisa dibaca, mang. Kan dia nggak bisa baca, dia nggak salah tulis gitu. Nah, kemudian ya dia datang dengan santainya, dia bilang kayak gini, King, gelang berduri buat aku ya. Nah, masalahnya bukan karena gue takut sama Ellen ya, bukan karena gue takut sama Ellen, tapi gue bilang iya ke Ellen. Oh ya, namanya itu Ellen ya guys. Tapi kalau buat video kayak gini gue panggilnya, gue pakai nama palsu aja, namanya Jamal lah. Nah, Jamal ini itu tuh ya dia minta itu bukan karena gue takut, tapi karena gue orangnya nggak tegaan. Ya, gue nggak tegaan orangnya ya, karena gue tuh nggak bisa bilang enggak ke orang lain kecuali kakak gue dan emak gue dan bapak gue. Ke orang lain gue tuh nggak bisa ngomong enggak sama sekali. Rasanya kalau gue mau bilang enggak, itu tuh gue kayak harus ngejawab soal-soal dulu gitu. Seperti misalnya gini contohnya, gue mau beli, gue baru beli sesuatu, terus ada gelandangan yang minta, gue gak mau bilang enggak tapi gak bisa bilang enggak. Itu tuh kayak gue harus ngerjain soal matematika dulu baru gue bisa dapet baru gue bisa milih gitu, seolah-olah begitu gitu. Nah, oke, lanjut ke jalan ceritanya. Gue lama-lama ngebahas yang gak nyambung. Oke. Nah, kemudian akhirnya gue pun bilang iya, dan sampai sekarang gue udah gak pernah dapetin gelang itu lagi. Gue nyesel banget buat sekolah TK di situ. Gue lebih milih di sekolah TK teman gue aja gitu, walaupun jauh, tapi itu lebih mending karena anak-anak itu nggak minta-mintaan. Nyesel gue di TK itu, nyesel banget. Nah, pada suatu hari, lebih tepatnya pas gue ada SD kelas 1 tuh ya, gue tuh beli gue beli kado-kadoan ini lagi.
Namun kado-kadonya bukan kayak yang di TK lagi, bukan bentuk tayo. Sekarang dia udah bentuk kotak biasa. Nah kemudian pas gua buka, ini lebih menyenangkan dari yang kemarin, dari tahun lalu. Karena gue dapet apa? Gue bukan dapet itu lagi, tapi gue dapet kacamata 3 dimensi, bro. Ya, gue dapet kacamata 3 dimensi. Tapi itu walaupun kacamata 3 dimensi palsu, gue tetap seneng gitu. Karena ya gue bisa dapetin yang bagus lagi. Namun ternyata kebahagiaan ini tidak berjalan dengan lancar. Karena tiba-tiba si Ellen datang lagi dan melakukan hal yang sama waktu gue TK. Nah, gue ini bilang, bentar dulu, gue pura-pura milih. Dan gue ngadu ke mak gue. Dia marah dong dan ninggalin gue. Ya, pertanyaannya, apakah saya peduli dengan Anda? Anda sudah merampas barang-barang saya ya. Anda sudah merampas barang-barang saya, Jamal sama Saiton, manusia ngeselin. Nah kemudian ya akhirnya kacamata 3 dimensi itu nggak direbut sama Ellen. Iya, gue panggil Ellen aja. Tapi kalian bebas lah manggil Ellen atau Jamal. Kalau Jamal itu nama ngeselinnya aja, guys. Oke, kemudian nih ya, besoknya nih ya, gua tuh berangkat sekolah. Nah, tapi ternyata gurunya lagi sibuk. Akhirnya kita pun nggak digantiin guru baru. Tapi kita puyang. Gua tuh seneng banget. Nah, rumah gua waktu itu lagi direnovasi. Ya lagi direnovasi. Kemudian gua langsung nyari di mana kacamata 3 dimensi gua. Pas gua lagi nyari itu nggak ada gitu. Seriusan nggak ada. Gua langsung panik dong. Karena udah 3 kali berturut-turut barang berharga gua selalu menghilang. Kali ini karena gua nggak tahu gua nyimpan di mana. Terkali gua taunya di atas meja gitu, tapi sekarang udah hilang. Mungkin waktu bapak gua sama temennya lagi dekor rumah gua, mereka lihat itu dan ngiranya itu barang gak berguna jadi dibuang mungkin ya. Nah kemudian nih ya, hal ngeselinnya lagi, ini tuh yang paling ngeselin di antara semuanya menurut gua. Nah pada suatu hari waktu itu lagi malam. Nah gua waktu itu tuh lagi ya nonton tutorial di YouTube cara bikin kacamata 3 dimensi. Nah kemudian bahan-bahannya lumayan banyak nih, namun gue hanya punya satu yang bukan tapi ada benarnya juga. Itu kertas karton. Gue tuh pakai kertas tebal, bukan kertas karton, guys. Ya yang panjang tuh yang buku gambar. Nah harusnya tuh gue pakai kertas karton, tapi ya gue nggak punya kertas karton. Gue lupa bahan-bahannya apa aja, tapi yang paling aku ingat tuh kertas karton dan aku pakai kertas tebel. Nah gue bikin tuh berjam-jam. Terus kakak gue ke rumah kakek dan nenek gue aja, dia pulang, gue belum selesai bikin karena gue harus potong-potong bagian-bagiannya untuk menciptakan kacamata 3 dimensi ini. Dan akhirnya gue pun berhasil gitu menciptakannya dengan keadaan tidak sempurna gitu. Karena iya benar-benar di bagian kacanya itu mau lepas. Jadi gue harus pakein lem kertas, gue gitu gesek-gesekin lem kertasnya ke kertas, terus gue tempelin kacanya. Nah abis itu gak sempurna tetap karena gue kelebihan besarnya, gue ternyata kelebihan. Nah suatu hari temen gue datang nih buat mau lihat hasil karya gue. Nah dia nih mau make dan bilang, ih hasil karyamu gak bagus juga. Dan waktu gue bilang, ya namanya juga anak kecil, bikin karya ya belum bisa, paling kalau bikin karya dibikinin kayak gitu, gue bilang dalam hati. Nah kemudian dia coba pakai,
dan pakainya tuh nggak enak bener gitu karena kacanya tuh mencolok ke mata gitu, jadi benar-benar nggak enak gitu sebenarnya. Kemudian ngeselin banget lu ya man karena dia malah robekin kacamata 3 dimensi gue yang gue bikin selama berjam-jam dari malam sampai sekarang. Gue bener-bener kesel banget sama tuh orang karena ya semua yang gue buat dan gue inginkan itu selalu hancur berantakan kalau ada temen gue yang selalu nggak merasa bersalah. Oke, sekilas aja videonya karena gue cuma mau bagi-bagi cerita aja ya.